kita ketahui adalah kita bukan hanya beramal, tapi kita harus cerdas dalam beramal. Dan sikap cerdas dalam beramal adalah mengerti fikih prioritas dalam beramal. Karena waktu sebentar, hadirin. Waktu sebentar. Sedangkan amalan di Ramadan banyaknya luar biasa. Apabila kita ingin masukkan seluruh amalan itu, kemungkinan kita nggak sanggup. Waktu cepat, tenaga kita terbatas. Belum lagi kita harus kerja segala macam. Sedangkan amalan-amalan banyak sekali. Maka yang harus dilakukan adalah menentukan prioritas dalam beramal. Hal ini disitir oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata Nabi SAW, wa'malu wa khairu. Atau kalau kita ambil redaksi dari awal, saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyiru. Saddidu, maksimallah ketika beramal, sempurnalah ketika beramal. Wa qaribu, kalau Anda nggak bisa maka dekatilah kesempurnaan. Qaribu, dekati. Siapa di antara kita bisa beramal sempurna? Kalau nggak bisa 100%, ya 99, nggak bisa 98, nggak bisa 97, sampai terus sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa'malu, lalu Nabi melanjutkan nasihat beliau yang ketiga, dan tetap beramal. Jangan merasa nggak bisa kerjakan semua, udah ditinggalkan. Nggak, tetap beramal. Namun yang harus Anda lakukan, wa khayyiru, pilih, kata Rasulullah SAW, pilih. Ketika Anda nggak bisa kerjakan semuanya, bukan ditinggalkan begitu aja. Pilih. 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 Apa yang diprioritaskan di yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan seterusnya. Pilih. Ini perintah, suruh milih kita. Bukan ngerjakan semua, nggak sanggup kita kerjakan semua. Siapa di antara kita hari ini ngerjakan seluruh sunnah Nabi SAW? Nggak ada. Pilih. Karena kita nggak bisa kerjakan semuanya. Tapi kita bisa milih. Wa khayyiru, pilih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah landasan tema kita pada sore hari ini. Bagaimana fikih prioritas dalam beramal di bulan suci Ramadan. Yang pertama, hadirin. Yang pertama. Apa yang harus kita prioritaskan? Ayo. Yang pertama, apa yang harus kita prioritaskan? Saya berhadapan dengan para expert ya, orang yang pengalamannya luar biasa. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa hal yang pertama kali harus kita lakukan? Antum yang pakai peci itu. Berbakti kepada orang tua. Jadi masuk Ramadan yang pertama kali saya lakukan nih, berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Ada yang lain? Antum? Ya antum. Puasa. Iyalah, masa kan Ramadan kok ya puasa. Tapi belum tepat. Yang pertama. Antum apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, prioritaskan amalan-amalan wajib itu. Zak, Anda masih punya makanan buka? Masih ada sih. Coba, tolong kasih beliau nih. Amalan-amalan wajib. Kenapa demikian? Karena dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan tidak ada
amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertakarub kepada diriku yang paling aku cintai dibanding amalan-amalan yang aku wajibkan kepada hambaku. Jadi amalan-amalan wajib harus ditekankan sebelum yang lain. Antum harus pasang mindset antum, Ramadan amalan wajib. Amalan wajib sebelum yang lain. Nah, ketika kita bicara tentang amalan wajib dan langsung firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi di atas menjelaskan, lalu kita lebih dalamkan, prioritaskan amalan-amalan hati sebelum amalan-amalan zahir yang wajib. Prioritaskan amalan hati. Dan ini blind spot banyak orang di bulan suci Ramadan. Ketika berbicara amalan, langsung arahnya ke amalan zahir. Lupa. Allah berfirman ketika bicara tentang puasa Ramadan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba koneksikan Al-Baqarah 183 ini dengan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ketika Nabi SAW bersabda at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati kata Nabi. Dan ini goal besar. Ini visi orang berpuasa, hati. Oleh karena itu pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa puncak orang-orang yang berpuasa adalah bukan hanya orang yang menahan lapar haus dan bukan hanya orang yang mengatakan tidak pada maksiat-maksiat zahir, tapi orang-orang yang mempuasakan hatinya dari virus-virus hati. Ini puncak. Dan hadirin, para ulama telah ijma' bahwa amalan hati pahalanya lebih besar daripada amalan zahir. Ini dijelaskan Ibnul Qayyim, ini dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama yang lain. Amalan hati pahalanya lebih besar daripada amal-amal zahir, tanpa bermaksud meremehkan amalan-amalan zahir, karena semua harus dikerjakan. Tapi prioritaskan hal ini. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Nabi yang mengatakan inti takwa itu di sini, bukan di sini, bukan di muka, bukan di tangan, bukan di retorika, di sini kata Nabi SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak para ulama menjelaskan tentang puasa, mereka menekankan masalah hati. Dan yang paling mereka tekankan adalah tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Khususnya ketika mereka membahas firman Allah SWT dalam hadits qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku. Ini kan hadis yang sering kita dengar di Ramadan. Puasa ini untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Ketika Allah menyatakan puasa ini untukku, para ulama menjelaskan seperti Al-Imam Ibnu Rajab dalam Taiful Ma'arif dan para ulama yang lain seperti Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Allah mengatakan puasa itu untukku, ini penekanan dengan tegas bahwa nggak boleh kasih ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini untuk saya. Kalau ibadah ikhlas hanya untuk Allah. Puasa Ramadan hadirin adalah momentum menjaga tauhid kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Ini poinnya. Allah yang mengatakan, wa ana ajzi bi. Puasa momen menjaga keikhlasan, menjaga hati. Makanya kalau orang nggak ikhlas di Ramadan, berat dia ikhlas di luar Ramadan. Karena karakter puasa itu mengkondisikan hati kita untuk ikhlas.
Karakter puasa membuat kita suka menyembunyikan amalan dan hanya kita tujukan kepada Allah. Karakter Ramadan membuat kita ketika beramal tidak dilihat oleh orang lain. Makanya kan ketika ulama membahas tentang puasa, kata mereka puasa itu amalun sir. Amalun sir. Amalan yang rahasia. Dan ini keunikan puasa. Ketika kita sedang sholat di tempat publik, orang ngelihat rukuk kita, sujud kita, duduk di antara dua sujud kita. Tapi ketika kita puasa, termasuk di tempat publik, susah untuk membedakan mana puasa, mana enggak. Siapa yang bisa membedakan siapa ibu-ibu yang enggak puasa pada hari ini? Karena menyusui, karena sedang hamil, kan susah. Jadi ketika dia beribadah, kecuali kalau dia terang-terangan, artinya puasa ini mengajak kita untuk merahasiakan amal ibadah dari mata manusia dan hanya untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama sampai menggunakan kalimat-kalimat yang hiperbola. Seperti misalnya Imam Ahmad mengatakan lam yaktubhul katabah. Saking rahasianya, malaikat pencatat aja miss tuh nyatat ibadah puasa. Sampai begitu bahasanya. Apakah maksudnya miss benar? Enggak lah, enggak mungkin miss. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar pasti dicatat oleh raqib dan atid. Tapi maksudnya gaya bahasa hiperbola, hadirin sekalian. Ini puasa, ini Ramadan, ini momentumnya menjaga amalan-amalan hati, khususnya keikhlasan. Dan ini momen kita menyembunyikan amalan. Karena puasa karakternya amalan rahasia, dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak. Apa kata Nabi? Man istata'a minkum an yakuna lahu khiba'un minal amali salih falyaf'al. Apabila salah seorang dari kalian bisa menyembunyikan amal-amal solehnya, sembunyikan amal solehnya tersebut. Sembunyikan, jadi tampilkan. Jangan ditampilkan, sembunyikan. Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan. Dan itu yang dilakukan para salaf dulu. Abdurrahman bin Abi Layla, hadirin sekalian, yusolli fi baiti fa idza sya'ara bi ahadin qata'a salatan nafilah. Abdurrahman bin Abi Layla itu kalau salat sunnah beliau kerjakan di rumahnya, dan ketika dia merasa ada orang yang mau masuk ke kamarnya atau ke ruangan tempat dia sholat, dia hentikan sholatnya. Wanam ala firashi, lalu beliau berbaring di atas kasurnya. Ka'annahu naim, seakan-akan dia sedang tidur. Feduh alaihi dakhil, lalu begitu orang lain masuk, wa yaqul hadza la yaftur minan naum ghalibu waqti ala firashi naim. Lalu yang masuk komentar, nih orang emang kerjaan tidur doang, mayoritas waktunya dipakai buat tidur nih orang. Padahal dia sebenarnya qiyamul lail tuh nggak mau ketahuan. Wa ma'alimu annahu yusalli wa yukhfi dzalika alaihim, dan nggak ada yang tahu beliau menghabiskan banyak waktu untuk sholat karena beliau sengaja menyembunyikan dari mata-mata manusia. Kayak ada orang mendekat, beliau berusaha segera salam dan selesai, lalu pura-pura tidur, disegerakan salamnya, lalu tidur. Merem aja, kan nggak bohong, orang merem kok. Terserah persepsi orang mau apa. Ya ini orang kerjanya tidur doang. Lihat, bukan dikencengin bacaan Qur'annya, bukan dikencengin. Apalagi kalau pas lagi baca Al-Baqarah gitu loh. Lalu ketika dikomentarin, nih orang kerjanya tidur aja, nggak klarifikasi itu hadirin. Mohon maaf jaga omongan ya, saya tuh dari tadi udah sholat, Anda nggak lihat aja. Ini suudzon sama orang. Enggak bilang begitu. Diam dia. Enggak peduli orang bilang pemalas kayak orang yang kerjanya tidur, enggak peduli. Kenapa? Karena beliau hanya mencari pujian Allah, bukan pujian manusia. Orang yang mencari pujian Allah ketika dicela manusia enggak akan galau. Karena itu bukan ekspektasi saya. Itu bukan tujuan saya. Pengen dicela nih sama orang, biasa aja deh.
Kenapa kita sering galau, sering tertekan ketika dikritik orang, dicaci maki orang, dibully orang? Jangan-jangan karena kita belum bisa mewujudkan keikhlasan. Karena masih ingat teori kecewa? Dan kita harus ulang-ulang terus nih teori kecewa. Apa teori kecewa? Kekecewaan berbanding terbalik dengan harapan atau ekspektasi. Kita akan kecewa ketika harapan dan ekspektasi kita tidak terwujud. Dan kita akan senang ketika ekspektasi kita dan harapan kita terwujud. Kan begitu aja simpelnya. Ketika seseorang harapannya adalah mencari ridho Allah, maka ketika manusia nggak muji, kecewa apa enggak? Nggak kecewa. Kan gitu poinnya. Dan orang pada hari ini dengan mudah mengatakan, kalau ikhlas kan nggak apa-apa Ustaz. Ini kan dakwah. Ini kan untuk syiar dan seterusnya. Hadirin, kita nggak boleh menjust. Dan masalah niat antara seseorang dengan Allah. Tapi simpelnya. Kalau mereka yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, yang soleh dan soleha, yang dikatakan generasi terbaik oleh Rasul SAW, itu menyembunyikan amalannya. Mungkinkah orang pada hari ini yang level imannya ribuan kali di bawah mereka dengan mudahnya menggapai keikhlasan? Kalau ada soal matematik, mahasiswa Fakultas Matematika UI semester 8 aja kesulitan ngerjain soal ini, mungkinkah anak kelas 1 SD dengan mudahnya mengerjakan soal ini? Itu aja hadirin. Ikhlas itu amalan tersusah. Sebagaimana disampaikan sebagian para ulama, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati. Ulama salaf mengatakan, aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih sulit daripada keikhlasan.